Oke, semuanya selamat malam ya. Nah, sebenarnya aku tuh capek banget guys, malas banget konten. Tapi karena lagi rame juga di grup private ya. Jadi ya sekalian aku bahas aja lah di sini biar semuanya menyimak gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya kan sebuah keanomalian terjadi. Ya, anomali apa? Yaitu adalah Ethereum outperforming Bitcoin ya. Sebagaimana kalau yang kita perhatikan di sini Bitcoin itu ya baru mantul dari area yang kita gambar tadi malam ya. Karena targetnya sesuai yang aku bilang 981 sampai 988. Ini adalah targetnya. Oke? Ya. Nah, jadi ya kalau dia ke sini, kalau dia udah ke demand ini, dia harusnya harusnya bisa mantul kayak gitu. Tapi di sisi lain, tiba-tiba Ethereum ada seperti volume yang mana tadi pagi itu aku udah buatin sinyal gitu ya. Sinyal barunya ya di Ethereum, di XM juga aku udah kasih sinyal. Ya, jadi bagi teman-teman yang mau join VIP XM ini ya. Nah, ini boleh juga. Nah, ini aku udah bilang nih ya. ETH buy again. Ini jam 1 bukan tadi pagi nih. Nah, udah TP1 sebenarnya dan memang itu area TP-nya itu aja guys. Kenapa? Karena area Fibo di situ dan dia reject pas di situ. Kayak gitu. Jadi kayak seolah-olah ini tuh nggak ada pergerakan yang signifikan atau suatu momentum yang berarti. Ya karena playing range doang, range-nya ya di situ-situ aja. Ya. Nah, karena ini kalau kita perhatikan Ethereum udah naik daripada BTC kayak ya di situ-situ aja dan Ethereum ya lumayan tiang lah dikit ya meskipun nggak seberapa berapa sih dari candle ini berapa persen sih ya 3% doang ya kan. Ya kita lihat apakah mengarah ke indikasi alt season tanda kutip ya. Tidak semua Ethereum yang naik. Ini kan tadi kan aku buat tweet ya Ethereum naik ada apa? Alt season bang, alt season bang. Enggak semua kenaikan Ethereum itu mengarahnya ke alt season guys. Alt season itu adalah indikator yang kompleks dan semuanya terus kontras baik dari BTC dominance, BTC dominance, kemudian eh per Ethereum Bitcoin, ETH BTC ya, ETH slice BTC, kemudian lagi dari indikator fear and greed itu semuanya harus kontras. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, secara daily ini lumayan bagus ya untuk Ethereum kalau aku lihat tadi. Wah, udah lumayan cakep nih untuk daily ya. Nah, tapi apakah selamanya akan cakep? Belum tentu. Kita akan lihat dulu Ethereum BTC ya. ETH BTC. Nah, karena ini pair yang cukup berbahaya ya. Nah, kita perhatikan di sini, ini udah lumayan low pakai banget ya. Nah, dan ini adalah yang low sejak ya ini high-nya ya. High terakhir itu di 2021 ya. Desember ya. Ini Desember 2021 and it keeps lower ya. Dan yang lainnya tuh kan harusnya bull run harusnya naik ya Ethereum BTC ya. Tapi Ethereum BTC ini malah ngelower. Dan dari pucuknya ini pernah kejadian yang lumayan naik juga di September 2022 di sini. Ya, dia turun dominansinya kurang lebih sekitar 65%. Ini dalam banget bor. Jadi nggak bisa kita teriak alt season dengan indikator Ethereum BTC dalam mingguan itu turunnya kurang lebih sekitar 65%. 66% bahkan. Dan bahkan sampai crash kemarin itu sempat kayak oh ya pasti 70%. Nah 72%. Gila banget ya. Jadi nggak bisa kita bilang out season dan bla bla bla. Ini jujur sampai indikator ini nggak nampilin lagi ininya supportnya di mana. Kenapa? Karena mungkin udah terlalu dalam. Yang ada munculnya 1 2 3 4 5 resistance terkuat yang ditampilin. Ini gila banget. Nah, jadi kalau dari harga Ethereum yang naik dan dari harga Ethereum BTC-nya yang baru kayak gini, ini udah pasti bukan tanda alt season. Oke, ini indikator yang kedua. Kemudian indikator yang ketiga adalah BTC dominance. Ya. Nah, kita akan lihat yang dot D aja deh. Nah, yang ini aja, yang Yang crypto cap. Oke, kita hapus dulu yang kemarin-kemarin dan jujur di weekly ini ada bear div ya. Nah, jadi aku berharap sangat-sangat berharap di weekly ini dia akan dia akan terjun koreksi bukan terjun ya minimal ke sini deh karena ini adalah area terdekatnya support terdekatnya maksud aku ya dia akan ke situ ya dan ke 57% ya mungkin altcoin akan bisa sedikit bounce memantul bukan terbang ya memantul yang terbang juga pasti akan ada tapi kita bicara secara keseluruhannya aja karena kalau dari situ kalau ke situ itu jatuhnya cuman reversal dan mantul bounce doang gitu bukan yang pump bukan yang gila tuh gimana ya nah dari situ udah jelas oke.
Nah, ini kalian bisa lihat sendiri juga ya, udah jelas juga bear div dari weekly ya. Nah, aku mau lihat daily-nya dulu. Daily apakah daily-nya belum ada yang signifikan sih guys. Tapi ya kalau kita lihat dari weekly lumayan cakep ya untuk bear div-nya. Dan sebenarnya udah bear div juga, sempat bear div juga beberapa kali, 1 2, tapi ya ini naik. Tapi kalau dari structure yang sekarang ini cukup meyakinkan sih ya. Nah, kita tinggal tarik Fibo aja. Ya, kita tinggal tarik Fibo aja. Ini satunya, ini nolnya. Kita lihat penurunannya. Oke, target terdekat itu di 58,2% atau 58,3%. Itu yang terdekat. Nah, kita akan lihat lagi. Tapi target aku sih secara support di sini ya. Ya, nggak secara Fibo. Fibo tadi di sini dan support di sini. Ya, mungkin di area-area itulah. Dan kemudian yang terakhir adalah indikator fear and greed terhadap altcoins. Cara bukanya langsung kalian ke CoinMarketCap. Kalian buka fear and greed karena ini adalah fear and greed untuk yang umum. Ya. Nah, kemudian kalian buka CoinMarketCap 100 indeks. Nah, 100 indeks ini including Bitcoin ya. Jadi koin yang nomor 1 sampai koin yang top 100 di CoinMarketCap. Nah, kalau dari sini ini belum ada penunjukan ya, kita buka yang 24 jam terakhir ya. Ya, ini masih merah kayak gitu, dan 7 hari terakhir. Nah, ini udah lumayan ya, bounce lah dikit lah ya. Enggak terlalu gimana lagi ya. Indeksnya lumayan lah ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan. And then kita lihat lagi di sini adalah altcoin season index. Ya, dia di level 39 dan harusnya OTW ke tengah ya. Kalau OTW ke tengah ya mungkin oke-oke aja dan it's good lah menurut aku pribadi. Kenapa? Karena ya ada kemungkinan dia untuk ke middle level di 50. Dan setelah dia ke middle level, ini kemungkinan akan ada gebrakan ya. Lihat pasar mulai sedikit bergairah, kemudian ada volume masuk atau dana likuiditas likuiditas segar masuk ya. Di situ akan mengakibatkan harga atau price action itu naik. Harusnya tuh kayak gitu. Ya, gimana menurut kalian? Ya. Nah, jadi ini analisa by data ya. Ya, kita nggak tahu lagi apa yang terjadi di market, tapi sejauh ini ya, kenaikan Ethereum ini bukan tanda alt season. Ya, nggak tahu kalau besok. Ini kan yang hari ini ya. Kira-kira gitu aja. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Makasih udah nonton video ini and see you in the next video. Bye bye.